bonsai sendiri itu asalnya dari Cina sama Jepang. Bonsai, bon itu artinya pot, sai itu tanaman. Dulu asalkan tanaman di dalam pot itu sudah disebut bonsai. Tapi berkembangnya waktu, orang ngerti seni dan sebagainya, akhirnya bonsai ya yang seperti ini. Jadi misalkan pohon kelapa ditanam di pot itu belum bonsai, itu tanaman hias. Jadi tanaman bonsai itu tanaman bukan tanaman perdu, rata-rata tanaman keras dan bisa berdaun kecil. Itu. Oke, saya perkenalkan dulu. Ini Mas Windu, seorang seniman bonsai Banyuwangi. Beliau cukup memiliki referensi banyak bagaimana membuat bonsai, prosesnya, tahapnya, sehingga menghasilkan bonsai yang bernilai seni tinggi. Mas, kalau boleh tahu, ini jenis bonsai apa ini? Ini jeruk kingkit. Ini endemik Indonesia juga ini. Jeruk kingkit. Jeruk kingkit. Ini jenis keluarga jeruk. Tapi ini umurnya tua sekali, Mas. Kalau ini sudah ratusan tahun ini segini. Ini sudah ratusan tahun. Karena ini besarnya lama sekali ini. Lama sekali, Mas. Kalau boleh tahu punya mana nih ya? Ini ada Pak Ponco Utomo. Banyuwangi ya. Ya, Banyuwangi. Jeruk kingkit Pak Ponco Utomo. Ini kalau nggak salah bahannya dari Madura atau dari mana ini? Dari itu ya. Dulu bonggelnya. Bonggelnya ya. Puluhan tahun yang lalu. Sekarang udah jadi gini. Dari Madura ya. Ya. Ini jeruk kingkit ini memang langka ya? Langka, kalau sebesar ini langka karena di alam aja besarnya lama sekali ini. Apalagi di dalam pot kayak gini. Waduh, harus ekstra sabar. Ini yang menarik apanya sih, Mas? Kalau boleh tahu dari jeruk kingkit, karakter tanamannya, kekerasannya atau apa? Gini, kalau kita memilih bahan bonsai, langka itu juga menjadi pilihan juga. Langka. Jadi gini, sebenarnya saya tak cerita tentang sejarah bonsai dulu. Ya, sejarah bonsai Indonesia. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, sejarah bonsai. Gini, bonsai sendiri itu asalnya dari Cina sama Jepang. Bonsai, bon itu artinya pot, sai itu tanaman. Dulu asalkan tanaman di dalam pot itu sudah disebut bonsai. Tapi berkembangnya waktu, orang ngerti seni dan sebagainya, akhirnya bonsai ya yang seperti ini. Jadi misalkan pohon kelapa ditanam di pot itu belum bonsai, itu tanaman hias. Jadi tanaman bonsai itu tanaman bukan tanaman perdu, rata-rata tanaman keras dan bisa berdaun kecil. Itu. Dan usianya? Usianya bisa ratusan tahun, bukan tanaman perdu yang cuma umur berapa tahun mati itu enggak bisa dibonsai, harus yang umurnya ratusan tahun. Nah, contohnya kayak santiki masuk, terus ini jeruk kingkit, beringin, banyak lagi lah kayak bougainville dan sebagainya. Jadi dulu waktu belum berkembang zaman seperti ini, yang kenal bonsai kan cuma Cina sama Jepang. Ya. Tanamannya juga terbatas, paling di sana yang paling banyak jenis-jenis Jennifer, jenis-jenis cemara. Tapi karena mobilitas orang itu tinggi, kita ada pesawat terbang dan sebagainya, akhirnya waduh, perkembangannya jenis-jenis bonsai itu muter sekali. Jadi kita bisa impor dari Cina, orang Cina juga bisa mendatangkan bahan bonsai dari Indonesia dan sebagainya. Jadi banyak ratusan ya. Sekarang waduh, jenisnya ratusan sekali. Saya sampai ada yang nggak kenal karena mungkin baru datang
beberapa tahun yang lalu masuk ke Indonesia, dan itu pun biasanya Mas, kalau yang baru datang itu harganya fantastis. Karena yang bisa mendatangkan adalah bos-bos saja. Kita tuh nunggu kalau sudah ada cangkokannya itu baru bisa mulai. Ini tanaman lokal Mas ya, dari Lokal. Madura ya, jeruk kingkit. Jeruk kingkit. Nah, ya ini yang kayak mau tanaman mau mati, ini sebenarnya mati atau hidup? Nah, ini hokianti, tapi ini lagi di pruning. Pruning itu dihabiskan daunnya, Oh, digunduli lah. Tapi ingin menampilkan sosok karakter mulai akar, batang, cabang, ranting, subranting dan sebagainya sampai seperti kayak tumbuhan mati ya. Tapi padahal ini sehat sekali. Nanti ini beberapa hari lagi akan tumbuh bersamaan hijau royo sudah nanti. pruning namanya. Pruning, Pruning. dihabiskan daun. Ini untuk kelas Mas, belum besar. Ini elegan. Elegan Mas. Elegan. Ini itu tanaman lokal atau import? Elegan ini Asia banyak sekali. Oh. Jadi kadang-kadang gini, tidak hanya hidup di satu negara. Jadi beberapa negara Asia misalkan, ini ada di Indonesia, ada di Taiwan, di Thailand, Semua ada, ya? Ada. Pokoknya jenis ficus itu jenis yang paling banyak. Ficus ya? Ficus itu jenisnya banyak sekali. Ini dari Bali, peserta dari Bali. Milik Ketut Bison, Bangli. Nah ini bougainville. Wih. Ini juga sebenarnya di depan-depan rumah kita banyak kan bougainville, tapi jenisnya juga banyak sekali. Jadi dari bougainville itu aja macam-macam jenisnya. Yang ini kalau orang bilang kadang ngomongnya bougainville Bangkok, ada yang Singapura dan sebagainya. Tapi intinya ini juga Asia punya ini. Ini pemiliknya orang Banyuwangi ini ya? Banyuwangi. Pesertanya Banyuwangi. Mas Eko. Ya. Bayu. Punya Pak Eko Bayu dari tuan rumah ini, peserta dari Banyuwangi. Yang selatan, Mas? Ke sini. Oh, ini Santiki. Santiki juga ya, kayak yang tadi. Santiki ya, betul. Ini selatannya lagi brownie juga ya. Jepang. Oh, ini browning ini. Browning. Ini jenis tanaman apa nih? Dolar. Ini masuk ke ficus juga, masuk keluarga beringin. Oh, keluarga beringin. Paling banyak itu keluarga beringin. Dolar itu aja nanti dibagi lagi. Banyak sekali ternyata. Ada mikro, ada dolar Taiwan, ada dolar yang daunnya besar-besar itu. Jadi banyak sekali Mas. Dolar Taiwan. Awalnya karena disebut dolar itu kayak koin itu Mas. Daunnya bulat-bulat itu. Tapi yang kecil-kecil, terus yang satu jenis juga disebut dolar mikro. Tapi jenis beringin ini kan karakternya lebih bagus ya. Mudah, lebih mudah dari jenis tanaman lain untuk membuat karakter. Makanya kan gini, merawat bonsai itu juga harus mempelajari karakter pohon juga. Kadang gini Mas, ada pohon yang kalau di pruning dihabiskan daunnya itu bisa mati ranting, ada juga. Kita harus tahu, perlakuan itu harus tahu. Jadi ya itu tadi, kita harus belajar ke semuanya. Taninya kita harus pelajari, seninya juga harus kita pelajari. Jadi bonsai itu harus mumpuni, telaten itu ya. Pak Windu. Nah ini sama ya, ini Santiki juga. Ini Santiki. Ini jeruk kingkit sama dengan yang sana yang tadi ya, tapi usianya lebih muda kayaknya ya. Ini lebih kecil. Itu beringin juga. Ini beringin elegan ya, bukan koin ya. Lah, bukan dolar. Pemirsa, ini beringin yang cukup berwibawa, kokoh. Ya. Elegan. Dari situ Bondo. Baik pemirsa, barusan kita sedikit tahu referensi bagaimana membuat bonsai
jenis tanaman apa, tip-tip tipis-tipis dari Pak Windy ini ternyata sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat, semoga nanti kita punya inovasi-inovasi baru yang bisa ditularkan kepada pemirsa semuanya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju. Sri Tanjung zaman saiki Nanduro kembyang-kembyang hang arum mewangi ring jero setuhune kesucian ati madhep jejeriko terus jangka pasti mung kanggo derajate wong wadon niki. Ilu
gawa arah lan uga tandha pangerti. Duh Putri Sri Tanjung Banyuwangi, iki dudu mung crita jaretan, tapi legenda saanane jaman. Putri Sri Tanjung wis dadi teladane wong wadon ya ora eman. Ketewangine Sri Tanjung milu Banyuwangi, krana sida peksa maksa njaluk bukti. Sanalika dadi arane Banyuwangi, arume sing tau ilyang kawit saiki. Wis wayahe wong wadon jenggir tangi, dadiya saka duka lan sing gelem nyulayani. Wis wayahe wong wadon jenggir tangi.